warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Yusinta dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis dengan metode diskusi dan model pembelajaran inquiry. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana anak-anak kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi ya sama Ibu di pelajaran geografi hari ini. Sebelum kita memasuki materi tentang ini, materi teori pengolahan data SIG, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelasnya dipimpin doanya. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, kemudian Ibu absen dulu ya satu persatu. Haryanti Maulidina Hadir, Bu. hadir. Febriani, Hadir, Bu. Risma Mediana, Hadir, Bu. Syifa Yulianisa, Hadir, Bu. Syamil Abian, Hadir, Bu. Furkon Asari. Hadir, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Ada yang belum Ibu sebut namanya? Doni Dino, Bu. Oh, kenapa dia hadir nggak? Sakit, Bu. Oh, sakit. Encok Sakit pinggangnya. apa? Oh, encok. Yaudah, semoga temannya cepat sembuh ya. Amin. Oke, nah terus sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran tentang teori pengolahan data dalam SIG nih, anak-anak. Nah, tujuannya yaitu agar supaya kalian tuh paham, memahami bagaimana dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Terutama agar supaya kalian dapat mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Kemudian juga bisa mendiskusikan nih, nanti akan Ibu berikan penugasan diskusi ya anak-anak tentang bagaimana dari sistem informasi geografis terutama dalam teori pengolahan datanya ya anak-anak. Kemudian juga dapat menyimpulkan hasil diskusinya, terutama yang nanti akan di akhir akan ada kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang teori pengolahan data dalam SIG? Nah, jadi tuh tujuannya adalah supaya kita tuh paham anak-anak bagaimana cara mengelola data peta untuk SIG. Kemudian juga kita dapat mengetahui nih bagaimana cara memproses data SIG sehingga SIG itu sebenarnya berfungsi sekali anak-anak untuk kehidupan sehari-hari. Misal kayak kalian membuat peta tanah, peta curah hujan yang berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi peta-peta tersebut juga mempermudah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk ke materi berikutnya. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian sistem informasi geografis. Nah, kita akan lanjut nih anak-anak ke materi berikutnya, yaitu teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Yuk lanjut aja materi berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Nah, anak-anak, tujuan dari kita mempelajari teori pengolahan data dalam SIG berguna untuk mengetahui bagaimana cara membuat peta, teori apa saja yang kita gunakan, kemudian juga bagaimana sih proses dalam pembuatan peta. Oke, kita lanjut. Nah, dalam proses masukkan data dalam SIG ada 5 ya anak-anak. Yang pertama proses akuisisi, yang kedua editing, yang ketiga pembangunan topologi data, yang keempat pemberian atribut, yang kelima transformasi koordinat. Jadi dalam proses akuisisi ini bertujuan untuk memasukkan data dalam komputer agar diproses
Kemudian editing itu untuk memperbaiki hasil digitasi. Kemudian yang ketiga, pembangunan topologi data. Jadi kalau di topologi data itu kita supaya tahu nih anak-anak datanya kita tuh berupa titik, garis atau area. Jadi tujuannya tuh adalah seperti itu. Kemudian yang keempat, pemberian atribut. Pemberian atribut ini untuk memberikan identitas supaya kita tahu data kita tuh apa gitu. Nah, yang kelima, transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah proses penyesuaian koordinat pada hasil digitasi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa metode yang akan kita gunakan dalam membuat overlay. Metode-metodenya apa saja? Yang pertama ada identify, intersection, union, dan update. Nah, coba Risma jelaskan sedikit ke Ibu tentang bagaimana proses identify, metode identify. Proses identify itu adalah proses tumpang susun dua data grafis dengan menggunakan data grafis pertama sebagai acuan batas luarnya. Jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang akan dioverlay tidak sama, maka batas luar yang akan digunakan adalah batas luar data grafis pertama. Nah, ya betul. Jadi seperti itu ya kurang lebih anak-anak. Nah, contohnya seperti ini metodenya. Jadi kurang lebih kayak gini nih anak-anak, gambaran dari identify. Jadi ada layer 1, ada layer 2, kemudian menjadi hasilnya seperti ini. Tadi betul kata Risma kalau garis luarnya apa Risma? Garis luarnya adalah batas luar data grafis pertama, Bu. Nah, jadi ini adalah batas luar grafis pertama. Lanjut. Yang kedua union. Coba Risma jelaskan lagi tentang union. Union itu adalah metode ini, Bu. Tumpang susun yang berupa penggabungan antara dua data grafis atau lebih. Jadi batas luar antara dua data grafis yang dilakukan tumpang susun nggak sama. Batas luar yang baru adalah gabungan antara batas luar data grafis pertama dan kedua. Nah, itu tadi kita jadikan poin ya anak-anak pada metode union. Batas luar yang pertama dan kedua akan menjadi grafis baru kan anak-anak, betul ya Risma tadi? Iya Bu, jadi grafis baru. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi ini layer 1, layer 2 kemudian di overlay akan menjadi seperti ini. Ini batas luar dari layer 1 dan layer 2. Kemudian lanjut. Nah, intersection. Coba Syifa jelaskan tentang metode intersection. Ya Bu, kalau misalkan yang saya baca, intersection itu metode tumpang susun antara dua data grafis. Tapi apabila batas luar dua data grafis tersebut tidak sama, maka yang dilakukan pemrosesan hanya pada daerah yang bertampalan, Bu. Betul. Nah, kita bisa lihat di contohnya ya anak-anak seperti ini. Jadi kan layer 1, kemudian di layer 2 akan menjadi hasilnya seperti ini. Di layer kemudian ditumpang tindihkan. Tadi kata Syifa yang akan menjadi peta adalah yang bertampalan. Bu. Nah, makanya nih, jadi hasilnya seperti ini. Yang ini kan nggak kena nih, nggak jadi peta kayak gitu. Kemudian lanjut yang keempat. Ya coba Haryanti jelaskan tentang metode update. Baik Bu, jadi yang sudah saya baca metode update itu adalah metode yang merupakan salah satu fasilitas untuk menumpang susunkan dengan menghapuskan informasi grafis pada coverage input atau in cover dan diganti dengan informasi dari informasi coverage update atau update cover. Itu Bu. Nah, betul. Nah, kan ini kayak bisa kita lihat ya. Ini kan layer 1, kemudian ini layer 2 akan menjadi hasilnya seperti ini. Jadi ditumpuk gitu, di overlay. Jadi kan ini layer 1 nih. Ini layer 2 akan menjadi hasilnya seperti ini. Ini apabila menggunakan metode update. Lanjut. Nah, yang kelima dissolve. Coba Ibu minta Febriani jelaskan tentang dissolve, metode dissolve. Dissolve Bu. Ya. Yaitu Bu, dua metode itu apabila ada dua atau lebih satuan pemetaan yang bersebelahan dan mempunyai nilai atribut yang sama, maka batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan Bu. Nah, betul. Jadi seperti ini anak-anak. Ini kan ada 2, ini 2, ini 2. Kemudian ini ada 3, 3, 3. Ini ada 1, 1, 1. Nah, apabila kita menggunakan hasil overlay, menggunakan metode dissolve, akan jadi seperti ini.
kan tadi ini yang 2 ya, sejenis ya, seragam, akan jadi 1 seperti ini. Kemudian ini kan 3, ada 3 juga. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi intinya dari metode dissolve akan dihilangkan, jadi akan diratakan menjadi sejenis seperti itu anak-anak. Ini tentang dissolve ya. Kemudian lanjut. Nah, setelah membuat peta, setelah memproses dari hasil pembuatan peta, maka kita akan mendapatkan output maksudnya anak-anak, keluaran data. Nah, keluaran data itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, hard copy berupa kertas, film fotografi, dan bahan sejenis lainnya ya, berupa cetak, bahan cetak. Kemudian data digital atau soft copy. Misal kalau kalian membuat peta menggunakan ArcGIS, itu akan menggunakan data digital hasilnya anak-anak berupa soft copy. Kemudian yang ketiga, bentuk elektronik atau bentuk binder. Nah, materinya kan udah selesai ya anak-anak. Sekarang ibu akan membentuk satu kelompok menjadi satu kelompok 3 orang, terdiri dari 3 orang. Ibu ingin membuat Risma, Syifa, dan Haryanti menjadi satu kelompok. Kemudian Febri, Furkon, dan Syamil menjadi satu kelompok juga ya. Ibu akan memberikan penugasan, yaitu kalian nanti akan ibu berikan soalnya, mendiskusikan tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Begitu anak-anak. Bagaimana? Paham anak-anak? Paham. Baik, kalau gitu akan kita mulai saja ya diskusinya. Gimana nih, mau dibagi-bagi aja tugasnya? Iya, langsung aja. Yang pertama, tuliskan perbandingan proses pembuatan peta secara manual dan digital. Ya, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Saya Bu, saya. Ya, silakan Sama Syifa dan Risma maju, silakan. Presentasikan hasil diskusinya ya anak-anak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa. Saya Risma. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jawaban yang pertama, perbandingan proses pembuatan peta secara manual dan digital, yaitu dilihat dari segi kemudahan pengolahan data pembuatan peta secara digital lebih mudah diolah dan dianalisis karena pengolahannya sudah menggunakan software, sedangkan konvensional masih diolah dengan cara manual. Lalu dilihat dari segi alat yang digunakan, peta digital menggunakan software seperti ArcMap, ArcView, QGIS, dan lain-lain. Ya, Sudah, Ibu. sudah Bu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kalian udah paham ya anak-anak? Tadi kan udah diskusi dan sudah ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan. Materi kan sudah selesai, udah disampaikan nih. Kalian juga udah diskusi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu minta satu orang di antara kalian membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Ibu mau minta Febriani memberikan kesimpulan. Ya Silakan. Bu, saya Bu. Ya. Jadi itu Bu, hari ini materi yang sudah kami pelajari itu bagaimana cara kita mengelola data peta untuk SIG Bu. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana cara memproses data SIG. SIG juga dapat mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya peta tanah, misalnya Bu, peta tanah longsor, peta rawan banjir, peta transportasi, dan sebagainya Bu. Iya betul Ferdiani. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, jadi SIG itu fungsinya banyak banget ya anak-anak, terutama untuk dalam kehidupan sehari-hari, untuk mempermudah kita juga nih anak-anak. Nah, untuk materi hari ini sudah berakhir, akan Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran ya anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan soal berupa PG dan esai di Google Classroom, akan Ibu berikan kepada ketua kelasnya. Pada ketua kelas nanti silahkan ya diinfokan ke teman-temannya kalau Ibu sudah memberikan soalnya. Baik Bu. Ibu tunggu tenggat waktunya besok ya jam 23.59 di Google Classroom. Silahkan nanti kalian kerjakan. Sekiranya mohon maaf dari Ibu apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.